Ya, hari ini kita kembali akan melihat 7 butir mengenai cara mengaktifkan hukum rohayat. Ini adalah 7 butir ya, bukan 7 langkah yang berurutan, bukan. Tetapi 7 butir. Khususnya mengenai menyeru nama Tuhan. Itu tuh butir yang kelima. Itu adalah butir yang terbaur ke dalam semua butir. Ya, dalam setiap butirnya pasti ada perkara menyeru nama Tuhan. Karena itu pertama-tama saya ingin melihat dulu perkara menyeru nama Tuhan ini ya. Yaitu tadi kita doa baca Roma 8, khususnya di ayat yang ke-15. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata berseru ini di teks Inggrisnya itu cry, menangis. Yunaninya krazo, berarti berseru dengan suara yang keras, berteriak, atau menangis ya. Poinnya adalah berseru di sini tuh ada emosi di sana, saudara-saudari. Ini bukan suatu tata cara, tapi ada suatu perasaan. Ya. Inggrisnya itu jelas cry. Contohnya di dalam Matius 9 ayat 27. Di sana kan ada 2 orang buta berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami anak Daud. Bayangkan seruan mereka. Itu bukan seruan yang tata cara, tetapi ada suatu perasaan yang kuat ketika mereka berseru. Inilah makna berseru nama Tuhan. Ada suatu perasaan yang kuat karena ada tekanan, ada penderitaan ya. Mungkin ada saatnya Anda seperti Paulus, oh aku manusia celaka. Kita seringkali gagal dan gagal, jatuh dan jatuh. Tuhan berkata kita jangan khawatir, tapi kita khawatir. Tuhan berkata kita harus bersuka cita, tetapi kita tertekan oleh perasaan takut. Hal-hal itu harus membuat kita, oh Tuhan aku manusia celaka. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Inilah menyeru nama Tuhan. Ya, Tuhan menyuruh kita bersuka cita, tetapi kita tidak bisa bersuka cita. Kita merasa kehidupan kita begitu berat, gelisah, takut, cemas. Seharusnya saat-saat seperti itu kita menjerit, oh aku manusia celaka. Kenapa aku gak bisa bersuka cita? Tuhan Yesus, tolong saya. Jadi inilah makna kata berseru ya. Dan butir ini tuh terbaur ke dalam butir pertama sampai ke 7 butir semua yang akan kita lihat. Ya. Nah sekarang coba kita melihat mulai dari butir pertama. Berjalan menurut roh, saudara-saudari. Sebetulnya ketika kita berseru nama Tuhan yang seperti tadi, itu tuh kan tujuannya untuk kembali ke dalam roh,
saudara-saudari. Kembali ke dalam roh adalah untuk apa? Ya, untuk berjalan menurut roh. Bagaimana kita bisa berjalan menurut roh jikalau kita tidak kembali ke dalam roh? Kenapa harus kembali ke dalam roh? Karena kita sering keluar dari roh kita. Jadi butir pertama ini kembali berjalan menurut roh. Ya, berseru caranya. Ketika kita tidak sedang berjalan menurut roh, kita berseru demikian. Indikasinya, tanda-tandanya adalah ada perasaan maut. Cemas, khawatir, gelisah, takut, tertekan, lemah. Ya. Perasaan-perasaan seperti itu tuh tanda kita sedang berada di luar roh. Kita sedang tidak berjalan oleh roh. Saat itu kita harus berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Oh Tuhan Yesus, ada suatu perasaan yang kuat meminta pertolongan Dia. Ya. Jikalau kita terus sedemikian seperti menggedor pintu itu ya, sampai pintunya dibuka. Jangan hanya mengetuk 2 kali, 3 kali, gedor pintunya itu. Ya. Ketuk dengan keras sampai dibuka. Menyeru nama Tuhan itu seperti itu, seperti menggedor pintu itu ya, sampai pintunya dibuka. Sampai ada perasaan yang dihibur, ada penghiburan di batin, ada ketenangan di batin, ada kekuatan, kelemahan lenyap, kekuatan datang. Artinya apa? Artinya kita sudah ada di langkah yang kedua. Pikiran kita sudah diletakkan di atas roh. Pikiran kita sudah diisi oleh roh ketika kita kembali ke dalam roh sedemikian. Pikiran kita diisi oleh roh, bukan pikiran yang merdeka. Ketika Adam dan Hawa jatuh, dia merasa takut. Ya, karena kemerdekaan dari Allah itu menimbulkan perasaan takut. Tetapi ketika ada ketenangan, damai, sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan di batin, artinya pikiran kita sudah tidak merdeka lagi. Sudah terletak di atas roh. Ya, ada perhentian di dalam roh. Itu tanda-tandanya pikiran kita ada di tempat yang benar. Dan ini hasil spontan dari kita menyeru nama Tuhan. Yang seperti tadi. Kita kayak menggedor pintu sampai pintu dibuka. Hasilnya perhentian. Masuk ke dalam ruang perhentian. Nah, biasanya setelah demikian ada saja peristiwa ya. Peristiwa atau entah itu kita dapat kabar, kita mendengar kabar ini, kabar itu, kita mengalami peristiwa ini, peristiwa itu. Itu kembali menarik kita keluar. Ya, pikiran kita mulai memikirkan ini dan memikirkan itu. Pikiran kita kembali merdeka. Saat itulah kita harus kembali berseru, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Lepaskan saya dari pertimbangan-pertimbangan pikiran saya ini.
Ya, kita tuh sering menimbang-nimbang di dalam pikiran, memikirkan perkara itu. Hasilnya kita kehilangan perhentian, kehilangan kekuatan, kembali lemah, kembali takut, kembali cemas. Ya, tadinya pikiran kita secara spontan sudah terletak di atas roh, tapi diseret lagi melalui banyak peristiwa, ada kabar-kabar, ada chatting apa. Saat itu kita harus menjaga perhentian. Jangan terlalu lama. Ya, hentikan pikiran itu. Hentikan pertimbangan-pertimbangan kita. Caranya gimana? Nggak ada cara lain, hanya menyeru. Tuhan Yesus, tolong saya. Selamatkan saya dari pikiran-pikiran saya ini yang membuat saya cemas, khawatir, takut, gelisah. Ya. Kemudian kembali kita akan merasakan hiburan di batin. Kalau Anda tidak lama-lama, melainkan segera kembali ke dalam roh, pikiran Anda dengan segera akan membuat Anda terhibur lagi ya. Itu semua berasal dari pikiran. Hiburan di batin, ketenangan di batin, itu kan karena pikiran terang. Pikiran Anda terang, otomatis ada hiburan, ada ketenangan, ada kekuatan kembali Anda rasakan. Dan itulah tandanya bahwa pikiran Anda sudah berada di tempat yang benar, tidak lagi merdeka. Sebagai istri, pikiran bersandar kepada roh, diletakkan di atas roh. Ya, itulah saudara-saudari meletakkan pikiran di atas roh ya. Dan hasilnya kalau pikiran kita ada di atas roh, berbaur dengan roh, otomatis pikiran ini tuh akan mengendalikan tubuh. Tubuh itu kan budaknya jiwa. Seharusnya seperti itu. Dan jiwa di sini dikuasai oleh roh. Pikiran yang dikuasai oleh roh pasti mengendalikan tubuh. Ya, dan hasilnya perbuatan-perbuatan tubuh dimatikan. Yang ada perbuatan-perbuatan roh melalui jiwa yang menguasai tubuh. Jadi perbuatan-perbuatan tubuh itu artinya roh tidak terlibat. Itu hanya hawa nafsu, keinginan, selera alamiah, kegemaran, hobi. Itu semua berasal dari tubuh. Hawa nafsu, keinginan yang terpisah dari roh ada di dalam tubuh. Karena iblis tinggal di dalam tubuh. Walaupun dia tinggal dalam tubuh, dia menguasai jiwa kita. Karena dia memang adalah hayat yang lebih kuat daripada jiwa kita. Tetapi kuncinya ada di pikiran sebetulnya kuncinya. Pikiran kita yang terus dijaga, tetap di atas roh, tidak merdeka, menghasilkan apa? Kematian, perbuatan tubuh. Tetapi perhatikan ayat doa baca tadi. Ya, oleh roh, ada frase oleh roh. Kita sendiri tidak bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Banyak ajaran untuk mengekang diri, menahan diri, bertekad, nggak bisa. Ayat yang kita doa bacakan tadi dikatakan, oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh. Ya, artinya pikiran kita diletakkan di atas roh. Oleh roh itulah perbuatan tubuh mati. Inilah orang-orang yang ada di butir keempat, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh roh. Ya.
Ini saling berkaitan, butir-butir ini. Ya, melalui menyeru kita kembali ke dalam roh, hasilnya pikiran diletakkan di atas roh, lalu pikiran ini sering berusaha mengembara, kita kembali menyeru, pikiran terjaga di dalam roh. Hasilnya apa? Hasilnya kita ada orang-orang di butir keempat, kita dipimpin oleh roh. Ketika tubuh kita ya melalui pikiran yang merdeka kembali ingin menyeret kita ke tempat-tempat tertentu, membuang-buang waktu. Ya, itu ciri-cirinya. Pikiran kita tuh sering menyeret tubuh kita untuk membuang-buang waktu, pergi ke tempat-tempat yang gak bermanfaat, hanya sekedar menghabiskan waktu. Karena mungkin kita lagi gersang, hati kita butuh refreshing ceritanya. Padahal refreshing yang paling manjur itu kembali ke dalam roh, menyeru. Tapi seperti itulah kita. Ya, tubuh ini sering menyeret kita ke tempat-tempat yang tidak berguna. Mungkin tidak berdosa, tetapi tidak berguna gitu. Dan membuang-buang waktu. Seperti 5 gadis bodoh itu kan akhirnya waktunya habis. Ya, tetapi kalau kita terus menjaga pikiran kita, sekali lagi pikiran tuh kuncinya ya. Pikiran kita tetap di atas roh, hasilnya tubuh kita ya akan dimatikan. Perbuatan-perbuatan tubuhnya yang akan dimatikan, dan tubuh kembali dikuasai oleh roh melalui pikiran yang tidak merdeka. Ketika kita baru mulai melangkah nih, baru sampai pagar rumah, roh segera memimpin. Stop. Masuk lagi. Hentikan. Nah ini, kita dipimpin oleh roh tuh seperti itu. Roh tuh seringnya berkata stop. Ya. Jarang roh berkata lanjut gitu, jarang. Banyaknya dia tuh berkatanya stop. Udah, berhenti. Karena ketika kita berada di dalam roh, dipimpin roh, yang ada kan damai, sejahtera, tidak rasakan apa-apa. Yaitu kita seperti sedang berjalan di dalam roh. Roh gak akan berkata lanjut, gak akan. Memang kita sudah sedang berjalan, tetapi seringnya dia ngomongnya stop. Ya, kalau Anda mau dipimpin oleh roh, maka Anda akan stop. Itulah arti dipimpin oleh roh. Ingat, Anda dipimpin oleh roh, bukan roh yang mengendalikan Anda, bukan. Anda yang dipimpin, Anda menyerahkan diri dipimpin oleh roh, bukan roh mengendalikan Anda, memimpin Anda, bukan seperti itu. Kita sendiri menggunakan tekad kita, menyerahkan diri, dipimpin oleh roh. Ya. Cuma kalau di kekristenan konsepnya nggak seperti ini. Kalau di kekristenan umumnya, khususnya di aliran karismatik, dipimpin oleh roh tuh diraksuk oleh roh gitu, kayak orang kerasukan gitu. Jadi tekadnya, kesadarannya nggak ada. Jadi kayak orang kerasukan roh gitu. Tidak, dipimpin roh tuh nggak kayak gitu. Dipimpin roh tuh tekad kita, kesadaran kita yang memutuskan, ya aku mau stop. Itu karena roh itu tidak meraksuk kita kayak kerasukan setan. Ya, tapi di kekristenan itu sebetulnya banyak yang sesungguhnya tuh kerasukan setan, tetapi setannya itu pakai jubah putih gitu.
Ciri-cirinya dia nggak ada kesadaran, tekadnya tidak digunakan, kerasukan aja. Tidak dipimpin oleh roh tuh bukan seperti itu. Dipimpin oleh roh tuh di dalam 1 Korintus 14 ayat 32. Kalau Anda pelajari di sana, bahwa roh kita, Roh Kudus dan roh kita sudah berbaur, ya. Roh kita yang sudah berbaur dengan Roh Kudus itu takluk kepada kita. 1 Korintus 14 ayat 32. Jadi Roh Kudus yang berbaur dengan roh kita itu takluk kepada kita. Artinya apa? Peran tekad kita ini menentukan. Ya, bukan kita yang takluk oleh roh itu. Ya, kalau dulu saya menganggap orang-orang yang dikuasai Roh Kudus katanya, sehingga dia bisa berkata-kata luar biasa. Wah, hebat itu orangnya, rohani. Padahal itu kerasukan, itu sebetulnya kerasukan setan gitu. Dipimpin oleh roh itu bukan kerasukan macam itu, karena roh itu enggak seperti setan-setan yang meraksuk, enggak. Roh itu takluk kepada kita gitu. Jadi pikiran kita, tekad kita, itulah yang harus digunakan. Roh ikut gitu. Ya. Ketika tekad kita taat, roh hanya memberikan perasaan, sudah stop. Jangan lagi perbuatan-perbuatan tubuhmu dilanjutkan, sudah stop. Nah, hanya begitu saja sudah. Setelah itu ya tekad kita yang memutuskan, amin, aku stop. Ya, inilah butir keempat, dipimpin oleh roh. Kita dipimpin oleh roh, bukan roh mengendalikan kita, bukan. Itu prinsip dipimpin oleh roh. Dan inilah putra-putra. Ya, kata setiap orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah, itu teks aslinya putra-putra Allah. Ya, kalau anak-anak nggak bisa seperti itu. Anak-anak ya harusnya dikendalikan, ya. Harus dikasih hukuman. Ya, mungkin kalau dulu saya ke anak-anak saya tuh suka pakai ikat pinggang, ya. Pahanya saya pecut, baru dia mau tunduk. Nah, itu anak-anak. Tetapi di sini setiap orang yang dipimpin oleh roh adalah putra-putra Allah. Teks aslinya putra, udah dewasa. Jadi sudah ada banyak kemajuan kalau kita ada di butir keempat ini. Ya, pengalaman ini adalah latihan yang terus-menerus. Ada kalanya kita harus dicambuk juga gitu ya. Nggak apa-apa. Walaupun kita dicambuk, tetap tekad kita menentukan mau lanjut nggak ikut roh, atau kita tetap mengeraskan hati. Itu tergantung tekad Anda, pikiran Anda, kesadaran Anda. Ya, nah mengenai butir kelima, menyeru nama Tuhan, itu selalu terbaur di dalam butir-butir lainnya. Ya, kita seringkali gagal dipimpin oleh roh. Makanya butir kelima perkara menyeru nama Tuhan. Karena kita sering gagal dipimpin oleh roh. Sehingga kita jatuh ke dalam penderitaan, tekanan, gelisah, cemas, takut, khawatir, lemah, tidak berdaya. Saat-saat seperti itu, kita gagal dipimpin oleh roh. Kembali butir kelima ini ya. Menyeru nama Tuhan. Aku manusia celaka, Tuhan. Aku gagal. Selamatkan aku dari hawa nafsu tubuh dosa ini. Ya, akhirnya
Perasaan kembali dikuasai oleh hayat, ada terang, ada ketenangan. Ya, dan kalau kita terus menerus sedemikian, saudara-saudari, maka kita akan masuk ke butir ke-6. Ada kesaksian roh di dalam kita. Ya, mengenai kesaksian roh ini ada 2 aspek. Roh itu bersaksi kepada kita sendiri. Kemudian melalui kita roh itu bersaksi kepada orang-orang lain. Tapi pertama-tama dia bersaksi kepada diri kita sendiri. Ya, bahwa kita adalah putra-putra Allah. Ya. Teks aslinya putra-putra Allah. Roh itu bersaksi, ya, bahwa kita adalah putra-putra Allah. Ya, artinya apa? Kita sudah mengalami kemajuan rohani. Ada kesaksian di dalam diri kita bahwa kita sudah mengalami kemajuan rohani. Kesaksian ini akan memperteguh kita, menguatkan kita, mendorong kita lebih lagi menuntut Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Anda sudah mirip dengan putra-putra. Dan step berikutnya adalah ahli waris. Dari anak-anak ke putra-putra, ahli waris. Ya, dalam situasi Anda sudah memiliki kemajuan, dipimpin oleh roh. Roh bersaksi bahwa Anda sudah memiliki sifat dan karakter putra. Anda mulai mendambakan warisan. Sebagai ahli-ahli waris itu pasti mendambakan warisan. Anda mulai menghargai warisan Anda. Apa warisannya? Yaitu hayat dan kerajaan 1000 tahun. Ya, pernah nggak Anda mendambakan kerajaan 1000 tahun? Atau Anda masih bingung ketika mendengar kerajaan 1000 tahun tuh nggak ada perasaan apa-apa? Bahkan Anda cenderung mengabaikannya. Ahli-ahli waris itu damba loh masuk kerajaan 1000 tahun. Dia membayangkan bagaimana kerajaan 1000 tahun itu begitu sangat indah. Dia damba di sana. Ya, jikalau Anda tinggal di sebuah rumah kontrakan yang buruk, lalu ada seseorang yang kasih rumah indah. Orang itu memperlihatkan fotonya, nih rumahmu nanti aku beri kepadamu. Apakah Anda masih mau mendandani rumah kontrakan Anda yang buruk itu? Pasti hati Anda sudah tidak lagi di rumah kontrakan itu. Anda sudah damba untuk tinggal di kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini kita menderita. Di bumi ini tempat yang buruk. Pertanyaannya, Anda mendambakan nggak kerajaan 1000 tahun? Atau Anda masih berselera terhadap dunia? Anda cari uang, bekerja, karena Anda punya tujuan-tujuan. Wah, Anda ingin pelesiran ke sini, ingin pelesiran ke sana. Anda punya hobi ini, Anda punya hobi itu. Anda begitu berselera terhadap dunia. Itu anak-anak, bukan ahli waris. Kalau ahli waris tuh udah hambar terhadap dunia. Dia memikirkan warisannya. Dan warisannya itu adalah pertumbuhan hayat yang akan memimpin dia masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Anda sudah tidak lagi betah, tidak lagi punya satu selera terhadap dunia, hiburan dunia. Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa, Tuhan selamatkan aku dari kekerdilan rohani. Aku ingin bertumbuh dengan normal, Tuhan. Aku sudah jadi orang Kristen sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian belas tahun, Tuhan. Betapa kasihannya aku. Aku manusia celaka, Tuhan. Nah, itu menyeru nama Tuhan itu. Itulah menyeru nama Tuhan itu seperti itu. Ada satu perasaan yang kuat, seperti orang menangis. Walaupun Anda itu tidak mengeluarkan air mata, tapi sesungguhnya Anda menangis.
Ya, menyeru nama Tuhan di sini teks Inggrisnya itu cry. Ya, inilah pengalaman kita sampai di butir ke-6. Saudara-saudari. Dan akhirnya apa? Kita bersaksi kepada orang lain. Ya, dalam hal bersaksi kepada orang lain, sekali lagi prinsipnya sama dengan dipimpin oleh Roh. Kita yang berinisiatif, bukan Roh yang meraksuk. Ya, kalau dulu saya melihat ada pendeta-pendeta yang di mimbar itu kerasukan, lalu berkata-kata dalam bahasa roh. Itu roh setan itu, karena roh itu tidak meraksuk seperti itu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Itu ayat doa bacanya kan tadi seperti itu. Ya, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi, perhatikan, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya roh kita ada di depan, roh itu bersama-sama dengan kita di belakang. Jadi kita yang ada di depan, roh itu di belakang mengikuti kita. Ya, kalimatnya jangan dibalik. Bukan roh kita yang bersama-sama dengan roh itu, bukan. Tetapi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu tuh bersama-sama dengan roh kita. Artinya dia di belakang, kita di depan. Dia bersama-sama dengan kita. Bukan kita bersama-sama dengan dia. Artinya ini inisiatif kita bersaksi, memberitakan Injil. Ya. Inilah saudara-saudari, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bukan kita diraksuk oleh roh itu lalu berkata-kata, bukan. Gak usah nunggu perasaan. Dalam hal berbagi nikmat juga jangan pengen diraksuk oleh roh. Aduh, belum ada perasaan nih. Diam saja mulutnya berarti kalau nggak ada perasaan. Ya, seringkali kita gagal bagi nikmat kan seperti itu. Nunggu ada perasaan gitu muncul dari dalam roh kuat, mendorong, baru kita berani berkata-kata, berbicara. Tidak. Roh itu tuh akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Kita mulai dulu, dia ngikutin dari belakang. Mungkin Anda baru punya hanya satu kalimat. Ucapkan satu kalimat itu, nanti pasti kalimat berikutnya keluar. Karena roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jangan nunggu perasaan-perasaan tertentu kalau mau bagi nikmat, saudara-saudari. Nah, akhirnya di poin yang paling mulia, saudara-saudari. Kita telah berbaur dengan roh, akhirnya apa? Kita mengeluh, ya. Kita mengeluh, poin ke-7 yang kemarin. Mengeluh di sini seperti yang di Roma 8 ayat 26. Mengeluh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 kan roh itu membantu kita. Membantu apa? Di dalam ayat 27 membantu berdoa syafaat, memohon untuk orang-orang kudus. Ya. Bukan berdoa dengan doa-doa yang egois, doa-doa yang berasal dari pikiran yang merdeka, ingin ini, ingin itu. Bukan, tetapi roh itu membantu kita. Untuk apa? Untuk di ayat ke-27 itu. Memohon untuk orang-orang kudus. Ini tuh syafaat. Roh itu bersyafaat, tetapi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini keluhan siapa? Keluhan kita.
Kalau keluhannya roh Allah, tidak mungkin menggunakan perkataan tidak terucapkan. Kenapa tidak terucapkan? Karena kita masih lemah. Pikiran kita belum memahami sepenuhnya, sehingga keluhannya tidak terucapkan. Tetapi walaupun itu keluhan kita, itu sebetulnya keluhan-keluhan Allah juga. Hanya keluhan-keluhan Allah di dalam keluhan kita. Itu benar-benar keluhan kita. Saudara-saudari, itu benar-benar kita mengeluh, tetapi di dalamnya ada keluhan Allah. Hanya saja karena pikiran kita belum matang, jadi nggak terucapkan. Pikirannya belum bisa menerjemahkan maksud Allah. Tetapi walaupun pikiran kita masih kondisi demikian, kita bisa bersyafaat. Ya. Yaitu dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini keluhan Allah sendiri. Dan juga keluhan kita. Nah, di dalam setiap orang, cara Allah mengeluh itu menurut corak masing-masing orang, gitu. Nggak sama, enggak. Karena Allah mengeluh di dalam keluhan orang, dan setiap orang punya coraknya masing-masing. Nggak usah mengikuti orang lain. Pokoknya Anda ada beban, keluhkan saja menurut corak Anda. Ya. Ini benar-benar keluhan dia. Dia berkeluh kesah dengan cara kita masing-masing, corak kita masing-masing. Anda perlu belajar mengeluh semacam itu. Anda harus berdoa, Tuhan, mari Tuhan kita berbaur, kita bersyafaat melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kemudian Anda mulai mengeluh. Oh Tuhan Yesus. Pertama-tama Anda mengeluhkan kondisi Anda yang gagal. Anda bertobat. Akhirnya perasaan Anda mulai ada bagi gereja. Pernah nggak Anda mengeluh di hadapan Tuhan untuk gereja, untuk saudara-saudari? Atau Anda sibuk mengeluh dengan urusan-urusan masalah-masalah Anda yang alamiah itu? Oh, semoga kita dibawa maju menjadi putra-putra Allah, dipimpin oleh Roh. Akhirnya kita menjadi pendoa-pendoa syafaat dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebetulnya walaupun tidak terucapkan, itu sebetulnya adalah doa yang paling indah di mata Allah, saudara-saudari. Dan poin pentingnya apa? Poin pentingnya, semakin kita sering berbaur dengan Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka pertumbuhan hayat semakin cepat. Ya. Ingin cepat Anda bertumbuh dalam hayat, terus berlatih sampai tahap ini. Anda tidak perlu pandai berkata-kata. Cukup Anda menerima bebannya, berbaur, melatih roh sedemikian, akhirnya Anda mengeluh. Anda hanya mengucapkan 1-2 kata. Oh Tuhan Yesus, saudara ini, saudara itu, gereja lokalku Tuhan. Oh saudara penatua Tuhan. Oh saudara-saudara pewajib Tuhan. Mungkin hanya seperti itu. Nggak jelas gitu. Kata-katanya tuh nggak jelas. Bukan doa-doa yang lantang dan lancar. Kan kalau di kekristenan tuh ada pasukan doa katanya. Tentara doa. Ada orang-orang yang ditahbiskan menjadi pendoa syafaat. Itu kalau di kekristenan seperti itu. Padahal itu sebetulnya orang-orang yang pintar berkata-kata saja. Lantang doanya itu. Jelas, panjang. Tetapi pernah nggak mereka mengeluh dengan beban? Ya saya bukan menuduh. Cuman pada umumnya kita semua itu kan pemikiran kita belum matang.
Sehingga pasti umumnya seharusnya tuh doa-doa kita tuh berupa keluhan. Karena pada umumnya pikiran kita tuh masih belum seperti Watchmeni, Witnessly, seperti Paulus. Belum. Umumnya kita tuh masih ya standar lah. Ya, umumnya itu. Talentanya masih satu. Doa-doa kita tuh umumnya ya seperti itu, mengeluh. Bukan doa yang lantang dan lancar. Jangan Anda tertipu. Anda mungkin kalau doa lantang, lancar, kata-kata jelas, panjang, lebar, belum tentu itu. Itu bisa jadi hanya alamiah aja, memang pinter aja bicaranya gitu. Ya, sebetulnya doa-doa yang paling indah itu adalah doa beban, bukan kata-kata. Ada beban yang kuat. Di dalam diri Anda ada gereja, ada saudara-saudari, ada penatua, ada pewajib, ada saudara ini, saudara itu. Ada sasaran Injil. Itu yang paling penting ketika Anda mulai utarakan. Kata-katanya nggak jelas, Anda sendiri nggak tahu harus berbagi doa gimana. Anda hanya mengeluh, Anda hanya ucapkan nama-namanya saja. Ya walaupun demikian ini doa yang paling indah. Kata-katanya nggak jelas tapi paling indah di hadapan Allah. Ya, bagaimana? Apakah kita telah berdoa demikian atau kita seringnya doa untuk kebutuhan materi? Ya kalau untuk doa untuk kebutuhan materi pasti keluhannya jelas gitu. Kata-katanya pasti jelas itu ya. Wah, Anda tahu banget kebutuhan materi Anda. Anda akan cerita detail kepada Allah. Aku perlu ini. Ya. Apakah doa-doa kita hanya kayak begitu? Ya. Seharusnya kita menerima beban. Kita sering mengeluh di hadapan Allah. Bersyafaat dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hasilnya Anda akan cepat bertumbuh dalam hayat, saudara-saudari. Ya. Dan di ayat ke-27 Roma 8 tadi, Allah menyelidiki hati nurani. Ini hati nurani manusia, lalu mengetahui maksud roh itu. Hati nurani ini kan organ manusia, roh manusia. Tetapi Allah mengetahui maksud roh itu. Artinya di dalam roh kita ada roh itu. Jadi Allah mengerti walaupun keluhannya tidak terucapkan, Allah mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Ini syaratnya, harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, apa? Memohon untuk orang-orang kudus. Ya sebetulnya isinya hanya satu, yaitu orang-orang kudus itu diserupakan dengan Kristus. Itu intinya. Gereja adalah kumpulan orang-orang disatukan secara organik. Dan orang-orang ini diserupakan dengan Kristus. Itulah gereja. Ya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudari masih ada waktu. Semoga Anda menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketujuh butir ini. Silahkan berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silakan sharing, saudara-saudari. Saudara-saudari, ya saya tadi terjemah tentang yang masalah butir keempat itu ya kalau nggak salah ya. Jadi memang harus dipimpin oleh roh itu. Nah tapi pilihan ya kembali di tangan kita ya, kita mau dibentuk sekarang atau nanti.
Bahkan untuk masalah kerajaan 1000 tahun itu ya, dikatakan kita ada feeling nggak tentang kerajaan 1000 tahun itu ya, karena itu adalah pahala. Jadi memang itu semua ya tergantung kita, saudara-saudari ya. Kita sebenarnya sudah di pemulihan, ya kita beroleh belas kasih Tuhan, tapi kita mau dipakai oleh Tuhan itu tergantung kita. Amin. Silakan saudara-saudari. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya menikmati berita sampai hari keempat ini sungguh banyak mendapatkan terang. Karena ini bukan suatu berita yang jauh-jauh ya, tapi berita ini adalah menyangkut kehidupan kita sehari-hari, pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Nah, melalui berita ini saya juga kembali ya, mengecek diri saya. Apakah selama ini saya sudah hidup di dalam roh, dipimpin roh atau belum ya. Ternyata memang masih jauh. Tapi pagi ini kita mendapatkan dari kemarin ada ketujuh poin ini ya. Mungkin belum semuanya bisa ya, tapi saya bersyukur ya. Kita tidak hanya dikasih tahu begini-begini ya, tapi di sini lengkap ya semua bagaimana kita melakukannya. Saya mendapatkan di poin 1 dikatakan ya, untuk hidup di dalam roh kita perlu mengambil waktu untuk memandang Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Yesus, bermandikan raut wajahnya yang dipenuhi dengan kecantikannya dan memancarkan keunggulannya. Kemudian untuk hidup di dalam roh, kita juga perlu berdoa dengan tak putus-putusnya. Dan yang ketiga, untuk hidup di dalam roh kita perlu tinggal dalam persekutuan hayat ilahi untuk berjalan dalam terang ilahi. Kemudian dikatakan kita juga perlu memperhatikan roh kita, memberi perhatian kepada perasaan roh kita untuk tidak mendukakan roh dan tidak memadamkan roh. Tadi kita juga sudah banyak mendapatkan ya apa yang disampaikan oleh saudara kita. Memang hal yang paling sering kita alami atau menjadi pengalaman kita selama ini, terutama saya adalah memang seringkali kita susah ya untuk dipimpin oleh roh, karena kita masih belum paham ya, mungkin terutama saya. Kadang-kadang saya masih lebih menggunakan alamiah saya, yaitu mungkin sudah ada kalanya seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita, itu juga pengalamannya. Mungkin kita hari ini ingin bertekad ya melakukan sesuatu yang baik, mungkin kita pikir saya harus begini, kita sudah mulai mau berlatih ya. Tapi tiba-tiba kondisi yang kita hadapi itu membalikkan lagi kita, yang membawa kita keluar lagi dari apa yang sudah kita rancangkan. Nah, itulah hari ini saya merasakan untuk benar-benar melatih roh ini, berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh. Kita nggak mungkin begitu saja bisa ya, karena di sana kan dikatakan untuk hidup di dalam roh kita tuh perlu mengambil waktu. Jadi nggak bisa kita, ya yang penting saya sudah tahu, saya hari ini sudah menjadi anak Allah ya sudah. Tapi tadi dikatakan kita juga perlu bertumbuh, menjadi dewasa, baru kita mau dan bisa dipimpin ya. Kalau kita masih anak-anak kan kita seenaknya kita saja yang mau jalan ya jalan ya. Tapi hari ini ketika kita sudah dewasa, kita pasti bisa ya dipimpin ya, diarahkan. Begitu kita mungkin hari ini situasi tidak nyaman, saya mulai khawatir atau saya mulai mau marah-marah. Nah itulah saya harus cepat-cepat kembali ke dalam roh. Sing roh inilah yang akan memimpin ya. Kalau saya terus mengikuti kemauan saya, ya saya tidak akan pernah punya pengalaman bagaimana saya dipimpin oleh roh. Karena itu hari ini saya merasakan kita sangat bersyukur ya. Hari demi hari kita terus didorong bagaimana kita bisa terus berada ya di dalam persekutuan dengan Allah. Sehingga kita benar-benar bisa ya mendapatkan satu kekuatan yang berasal dari Allah. Bukan lagi kita yang berusaha bagaimana ya. Tapi di sini juga dikatakan untuk bisa berbagian di dalam hal ini, kita juga harus ada inisiatif sendiri ya. Kita tidak bisa bilang ya roh itu sudah ada di dalam saya sudah. Tidak bisa ya, hari ini dikatakan kita juga perlu ambil inisiatif ya, kita yang mulai dulu. Seperti dikatakan mungkin kita di dalam rumah ada alat-alat elektro, ada TV atau apa. Tapi untuk bisa menyalakan ya kita juga perlu ya usaha kita sendiri untuk mengambil tombol atau kita memencet salah satu tombol. Nah hari ini juga sama, roh itu sudah ada di dalam saya.
tapi saya juga perlu menyalakannya, yaitu melalui saya datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman-Nya. Karena kemarin dikatakan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu menganggap Alkitab itu hanya sebagai buku agama ya. Tapi hari ini bagaimana kemarin kita sudah banyak menikmati sampai hari ini, kita perlu benar-benar ketika kita membaca Alkitab, kita mendoa bacakan, itulah mulai kita memasuki bagaimana kita hidup di dalam roh, kembali ke dalam roh. Amin, puji Tuhan. Lanjut saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Saya di sini membaca hari ini dikatakan hukum rohayat tidak membebaskan setiap orang. Banyak orang Kristen hari ini yang belum dibebaskan. Dan dikatakan lagi di sini, hukum rohayat hanya membebaskan kaum beriman yang menggenapkan semua yang dilakukan dalam pasal ini. Kita sungguh bersyukur ya, di Roma 8 ini begitu banyak butir ya. Bahkan dikatakan tadi ada 7 butir ya, yang perlu kita lakukan ya. Artinya kita mulai menyalakan saklar ya, yang tadi dikatakan ya, dengan di butir kelima yaitu berseru. Tapi dikatakan juga orang-orang Kristen hari ini mati karena mereka terlalu diam. Kita semua harus belajar berseru. Jadi ditanyakan di sini ada pertanyaan, pernahkah Anda berpikir bahwa berseru adalah menyalakan saklar? Apakah Anda berada dalam kegelapan? Berserulah. Apakah Anda lemah? Apakah Anda kekurangan kuasa? Berserulah. Hanya dengan memikirkan situasinya tidak akan menolong Anda. Anda perlu berseru. Ya puji Tuhan ya. Bahkan saudara kita juga berterima kasih kepada Paulus. Paulus bisa menemukan jalan ini ya, yaitu Paulus meletakkan 7 hal dalam urutan yang sangat baik. Emang itu tadi dijabarkan oleh saudara kita, itu saling berkaitan ya. Inilah yang perlu kita latih. Kita terus, pertama kita berjalan ya, artinya kita kembali ke dalam roh. Ini semua bisa kita alami, hukum rohayat yang membebaskan ini ketika kita ada di dalam roh. Ini biarlah menjadi mendorong kita, bahkan melatih kita. Bahkan dikatakan kalau kita bisa terus melatih yang sedemikian, bahkan dikatakan kita akhirnya bisa mengalami, bisa menikmati, bahkan kita akhirnya mengekspresikan Kristus sebagai pembebas kita, yaitu melalui hukum rohayat yang tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan putranya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sedikit ya saya menikmati, saya mau berbagi nikmat dari apa yang saya nikmati tadi adalah perkara melatih roh ya, meletakkan pikiran di atas roh ya. Tadi kan dikatakan ketika membaca chat, ketika ada satu mungkin berita yang membuat cemas, membuat khawatir, nah makanya pikiran jadi kemana-mana ya, itu perlu kembali ke dalam roh ya. Nah itu pun juga kembali ke dalam roh, menyeru nama Tuhan, seperti mengetuk pintu, mendobrak ya. Ya memang inilah satu latihan kita hari ini ya, perlu terus datang kepadanya ya, menyeru namanya, berseru ya. Lalu butir yang ketujuh ini tadi juga menjamah saya ya, bagaimana kita bisa berdoa ya, mengeluh dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan, sehingga kita doa-doa kita bukan hanya untuk diri kita ya, tetapi juga untuk saudara-saudari, untuk gereja, untuk pembangunan tubuh Tuhan ya. Puji Tuhan untuk berita pagi ini ya, sungguh membawa kita menjadi latihan kita untuk terus tinggal di dalam roh. Amin. Puji Tuhan. Saudara Agus, boleh tadi udah buka mic sudah. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, satu pelajaran buat kita semuanya hari ini melalui berita yang sudah ya, Bapak. Berita pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya berseru kepada Tuhan, terutama dalam keadaan tertekan ataupun putus asa yang seperti pernah sering atau kita sedang mengalami keadaan demikian. Di dalam Roma 8:15 kita diingatkan ya, bahwa kita dapat menyeru Tuhan sebagai
ya Aba atau ya Bapa dengan seruan yang berasal dari kedalaman hati kita. Seruan ini mencerminkan ketulusan dan kepasrahan kita, bukan sekedar rutinitas atau tata cara berdoa. Contoh ya di dalam Matius tadi 9:27 kita diingatkan di mana 2 orang buta berseru kepada Yesus dengan penuh keinginan untuk mendapatkan kasih dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa seruan yang tulus datang dari penderitaan yang mendalam. Oh, luar biasa. Puji Tuhan ya. Saat kita merasakan kesulitan, saudara-saudari, seperti yang dialami oleh Paulus dalam pengalamannya, kita diajak untuk tidak tersesat dalam kecemasan. Tetapi sebaliknya, mengangkat suara kita kepada Tuhan, penuh dengan rasa kesadaran akan ketidakberdayaan kita. Kembali kepada roh kita adalah cara untuk mengatasi perasaan negatif seperti gelisah, takut, dan cemas. Dalam keadaan seperti ini, saudara-saudari, kita harus terus menerus berseru kepada Tuhan ya. Tuhan tolong saya. Jadi mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dan pengambilan keputusan, berusaha agar kita dipenuhi dengan damai, ketenangan, dan penghiburan. Saudara-saudari, melalui seruan kita kepada Tuhan, kita dipimpin oleh Roh, menutup pikiran kita dengan kebenaran, dan hal ini akan menghalangi kita dari perbuatan tubuh yang tidak bermanfaat, dan membawa kita kepada pengalaman perdamaian yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah, kita diajarkan untuk tidak hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi untuk membiarkan Roh bekerja dalam hidup kita, membantu kita berdoa dan bersyafaat bagi orang lain dengan cara yang tidak terucapkan. Berita pagi hari ini saya terkesan ya bahwa pentingnya kesadaran dan ketulusan kita dalam berseru kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan serta berbagai macam masalah, kita diajak untuk tidak hanya menerima keadaan, tetapi aktif berseru dan bergantung kepada Tuhan. Nah, inilah yang bisa saya dapatkan, bahwa kita tidak sendirian, saudara-saudari. Tuhan dekat dan siap untuk mendengarkan seruan kita. Dengan mengandalkan Roh, kita dapat menemukan perhentian, kekuatan, dan penghiburan meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ya. Puji nama Tuhan. Amin. Karena waktu, kita tutup dengan doa ya. Maka saudara Agus bisa berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus menyeru nama-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami. Tuhan, dapatkan setiap kami mau berlatih terus-menerus untuk menyeru nama-Mu sampai mendapatkan kebebasan. Oh, dan mendapatkan diri-Mu sendiri sebagai kedamaian kami, damai sejahtera kami yang memimpin kepada pertumbuhan hayat. Oh, menjadi putra-putra-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berita hari ini. Kiranya bukan hanya suatu wawasan, tetapi menjadi praktek dalam hidup kami. Tuhan, kami cinta padamu dan kami mengasihi-Mu. Amin. Terima kasih, saudara-saudari. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara Dini dan saudara-saudari, saudara berkat suplainya. Amin.